Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warasuqni fahma. Untuk kelas 6 kita masuk pada pelajaran yang kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Anak-anak, bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 9 planet. 9 planet tersebut adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Bumi biasa disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi adalah tempat tinggal bagi jutaan makhluk hidup termasuk manusia. Anak-anak, ada yang tahu apa yang menyebabkan bumi berputar? Mari kita simak baik-baik. Bumi bisa berputar atau berotasi akibat dari sisa momentum gerakan yang berasal dari solar nebula. Nebula adalah tempat planet dan matahari terbentuk. Solar nebula tersebut akhirnya runtuh akibat dari ledakan dari supernova dan menghantarkan hawa dingin dan mengandung molekul hidrogen. Setiap molekul hidrogen yang terdapat dalam awan memiliki momentum sendiri-sendiri sehingga saat semua molekul itu terkumpul, momentum tersebut menjadi besar. Hal inilah yang mengatur nebula matahari sehingga dapat berputar dan membentuk cikal bakal planet. Nah, anak-anak, apa yang akan terjadi jika bumi berhenti berputar? Jika bumi berhenti berputar, maka akan terjadi hari kiamat. Mari kita pelajari tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, harus percaya hari kiamat akan datang karena percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Hari kiamat disebut juga hari akhir. Seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang akan hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Setiap manusia harus mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatannya selama di dunia. Nah, anak-anak, mulai sekarang setiap kalian melakukan sesuatu harus dipikirkan dengan baik-baik. Karena apa yang kalian lakukan di dunia akan kalian pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jika kalian berbuat baik di dunia, maka Allah menghadiahkan surga pada kalian. Begitupun sebaliknya, jika kalian melakukan kejahatan, maka Allah akan memberikan neraka pada kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anak, peristiwa hari akhir telah disebutkan dalam Al-Quran, Quran surah yang ke-110
101, yaitu surah Al-Qari'ah. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mampus wa amma man sakulat mawasinu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man haffat mawasinu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, macam-macam hari akhir. Yang pertama, kiamat sugra atau kiamat kecil. Kiamat sugra adalah hancurnya alam semesta di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Yang kedua, kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kubra atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang akan hidup seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Salsalah ayat 1-2 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isa sulsilatil ardu silsalaha wa akhrajatil ardu askalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Selanjutnya, tanda-tanda hari akhir. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Di antara tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. 1. Banyak ulama muslim yang wafat. 2. Ilmu agama tidak dianggap penting. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku laki-laki. 5. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. 6. Minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. 7. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Anak-anak, mari kita tanamkan sikap kebiasaan aku meyakini datangnya kiamat sugra dan kiamat kubra. Anak-anak, setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. 2. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, narkoba, minum minuman keras, mencuri, menfitnah, dan sebagainya. 4. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dan melakukan pekerjaan. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu,
mengerjakan PR, dan sebagainya. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang materi hari akhir, mari kita tanamkan kebiasaan untuk selalu memperhatikan tanda-tanda hari kiamat agar selalu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada kolom ayo berlatih. Tugas yang pertama adalah berilah tanda centang pada gambar yang termasuk kiamat sugra, dan tugas yang kedua adalah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Tulislah jawaban kalian dengan benar pada buku kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Mari kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.